What were you looking up? Why my printer keeps dying. Oh, Jesus! Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie in Short. Alur cerita film hari ini berasal dari film Run, mengenai seorang gadis lumpuh yang tiba-tiba curiga bahwa ibunya sendiri tengah menyimpan rahasia gelap mengenai dirinya. Sebelum kalian dengerin ceritanya lebih lanjut, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Seorang wanita bernama Diane Sherman melahirkan seorang bayi perempuan prematur. Setelah lahir, bayinya itu memerlukan perhatian ekstra dari para petugas kesehatan karena perkembangannya yang tidak sempurna. 17 tahun kemudian di Washington, Diane menjalani kehidupan yang tenang bersama putrinya yang kini telah remaja, Chloe. Chloe memakai kursi roda dan selalu meminum banyak obat-obatan setiap hari karena ia menderita beberapa penyakit. Chloe juga menderita asma sehingga ia selalu membawa inhaler kemanapun ia pergi. Untuk pendidikannya, Chloe menjalani homeschool dengan ibunya Diane. Saat ini Chloe sedang menunggu surat penerimaan dari universitas, namun Diane selalu berkata bahwa surat itu belum juga datang. I told you, if there's even one college letter, I will close my eyes. Suatu pagi saat Diane pulang berbelanja, ia mendapatkan telepon dari dokter, kemudian beranjak keluar. Saat itu Chloe segera mencari sesuatu di kantong belanja ibunya. Chloe mencari coklat yang ia sukai, namun tidak bisa ia makan sepuasnya karena Diane membatasi konsumsi gula Chloe. Setelah mengambil beberapa coklat, Chloe kemudian menemukan sebuah botol obat dengan nama Diane di sana. Obat itu berbentuk pil berwarna hijau. Saat tiba waktunya bagi Chloe untuk meminum obat-obatannya, pil hijau itu juga ada. Saat akhirnya Chloe menanyakan obat apa itu kepada Diane, Diane mengatakan bahwa itu adalah obat baru yang diresepkan dokter untuk Chloe. Namanya ada di sana karena dia yang membelikannya. Chloe tetap curiga terhadap Diane dan sejak itu ia berhenti meminum pil hijau itu. Your name was on the prescription. My name was on the receipt. Chloe kemudian memeriksa botol obat itu dan menemukan bahwa label obat itu sebenarnya ada 2. Dan yang asli ada di lapisan bawah. Namun nama yang tertulis memang nama Diane. Chloe kemudian mencoba mencari tahu obat apa itu dari nama yang tertera di botol, yaitu Trigoxin. Di malam hari Chloe diam-diam menyalakan komputer untuk googling, namun ternyata internet rumah mereka tidak berfungsi. Keesokan harinya saat Diane sedang berada di kebun, Chloe masuk ke kamar Diane, di mana di sana terdapat satu-satunya telepon yang berfungsi di rumah mereka. Chloe kemudian mencoba menelpon nomor secara acak dan saat diangkat ia segera meminta tolong untuk dicarikan informasi mengenai Trigoxin di Google. Orang di seberang telepon membacakan fungsi obat itu kepada Chloe. Ternyata obat itu adalah obat untuk jantung. Saat ditanyakan mengenai warnanya, orang itu mengatakan bahwa semua gambar pil Trigoxin berwarna merah. Chloe menjadi semakin ingin tahu mengenai pil hijau itu. Saat makan bersama, ia kemudian meminta kepada ibunya untuk menonton ke bioskop. Setelah berada di bioskop, di tengah film, Chloe berkata bahwa ia ingin ke kamar kecil kepada Diane. Tapi sebenarnya Chloe pergi ke apotik yang berada tidak jauh dari bioskop. Chloe pun mengeluarkan pil hijau yang dibawanya. Apoteker yang berjaga pada awalnya menolak memberitahu Chloe mengenai resep yang diberikan kepada klien atau pasien. Namun setelah memohon, Chloe diberitahu bahwa ibunya memang membeli obat itu, namun bukan untuk ibunya sendiri. Obat itu adalah untuk anjing mereka. The answer you're looking for is Ridocaine. Obat itu adalah Ridocaine, obat untuk anjing yang jika dikonsumsi oleh manusia akan menyebabkan mati rasa pada kaki. Chloe menyadari bahwa ibunya mungkin telah memberinya obat itu untuk menghilangkan kemampuannya untuk berjalan. Hal ini membuat Chloe panik. Kemudian tiba-tiba saat itu Diane masuk ke apotik mencari Chloe. Melihat kondisi Chloe, Diane pun menyuntikkan obat penenang dan membawa Chloe pulang. Beberapa saat kemudian, Chloe terbangun dan sudah berada di tempat tidurnya. Pintu kamarnya dikunci dan dipasak dari luar, sementara itu Diane sedang pergi. Menyadari bahwa ia sendirian di rumah, Chloe kemudian berusaha menyeret dirinya keluar jendela. Di atas atap, Chloe terus menyeret tubuhnya sekuat tenaga dan masuk ke kamar ibunya dengan memecahkan jendela. Saat berhasil masuk, tiba-tiba Chloe sesak napas.
Namun inhaler tidak ada di sakunya. Ia pun mati-matian menyeret tubuhnya lagi ke kamarnya dan berhasil mengambil inhaler. Saat itu Chloe menaiki kursi rodanya dan akan turun ke bawah. Namun lift kursi rodanya tidak berfungsi karena ternyata Diane telah memutuskan kabel listrik. Tak menyerah, Chloe melempar kursi rodanya ke bawah dan saat ia akan turun, ia terjatuh dari tangga. Saat itu meski badannya terasa sakit, Chloe kemudian menyadari bahwa ia bisa menggerakkan salah satu jempol kakinya. Kemungkinan karena ia tidak lagi meminum lidocaine sejak ia mencurigai ibunya. Setelah itu Chloe berusaha kembali menaiki kursi roda dan keluar dari rumah. What happened? Di jalan ia melihat truk tukang pos yang biasa mengantar surat ke rumah. Ia pun menghentikan truk itu dan menjelaskan situasinya kepada Pak Pos yang bernama Tom. Tom pun setuju untuk membantu Chloe. Namun saat akan membawa Chloe, mobil Diane muncul dan ia melihat mereka. You want to help, then believe a mother when she tells you her child is sick. Tom kemudian berkata bahwa ia tak bisa membiarkan Diane membawa Chloe. Dengan suara yang putus asa, Diane mencoba meyakinkan Tom bahwa ia tak mungkin menyakiti putrinya sendiri, dan bahwa saat ini keadaan Chloe sedang kacau karena dokter mengubah pengobatannya, sehingga tubuhnya belum terbiasa. Tapi Tom tetap tak bisa melepas Chloe. Chloe pun kemudian meminta untuk diantar ke kantor polisi dan Tom pun setuju. Oh, and if any of those boxes fall down. Setelah Tom menaikkan Chloe ke belakang truk dan akan menutup pintu, Diane menyuntikkan penenang kepada Tom dari belakang. Saking ketakutannya, Chloe pun pingsan. Saat bangun, Chloe sudah berada di basement rumahnya dan duduk di kursi roda yang dirantai ke sebuah tiang besi. Di sana Chloe menemukan surat penerimaan universitas yang selama ini ia tunggu-tunggu. Ia juga menemukan sertifikat kematian seseorang yang bernama Chloe, di mana waktu meninggalnya tercatat 2 jam setelah kelahiran. Selain itu, juga ada potongan artikel mengenai sepasang suami istri yang anaknya dicuri dari rumah sakit. Terakhir, Chloe kemudian menemukan sebuah foto saat ia balita, dan saat itu ia bisa berdiri sendiri. Chloe pun mulai menyadari semuanya. Tak lama kemudian Diane masuk. Chloe pun meminta agar Diane memberitahu kebenarannya kepadanya. Diane bersikeras bahwa segala yang ia lakukan hanyalah untuk membantu dan melindungi Chloe. Namun Chloe tidak percaya. Saat itu Diane sedang membuat sebuah ramuan berwarna hitam dan memasukkannya ke dalam alat suntik. Diane berkata bahwa Chloe akan segera melupakan semuanya dan saat ia bangun nanti mereka berdua akan hidup bahagia seperti biasa. Melihat itu Chloe panik. Ia segera menyeret tubuhnya ke sebuah lemari penyimpanan dan menguncinya tepat sebelum Diane mencegahnya. Di sana Chloe melihat banyak sekali botol-botol obat berukuran besar. Meskipun ketakutan, ia kemudian menyadari bahwa Diane tidak akan membunuhnya. Tepat saat Diane berhasil membuka pintu, Chloe memegang botol bertuliskan organophosphate. Saat Diane mendekat, Chloe kemudian berkata bahwa ia tidak membutuhkan Diane, tapi Diane lah yang membutuhkannya. Chloe pun menenggak isi botol tadi. Hal ini membuat Chloe muntah darah dan kehilangan kesadaran. Dan Diane pun terpaksa melarikannya ke rumah sakit. Jadi ternyata dulu setelah melahirkan di rumah sakit, bayi Diane tidak bisa bertahan dan meninggal. Karena kesedihan yang luar biasa, Diane kehilangan akal dan mengambil seorang bayi dari rumah sakit yang sama. Dan Chloe adalah bayi itu. Saat terbangun, Chloe berada di ruang gawat darurat di rumah sakit. Ia tak bisa bicara dan bergerak. Ia hanya bisa menggerakkan kepala dan matanya untuk saat ini. Sementara itu di luar, para dokter berbicara kepada Diane. Mereka berkata bahwa kemungkinan kasus ini adalah kasus bunuh diri, sehingga menurut SOP, Chloe harus dievaluasi oleh psikiater terlebih dahulu sebelum dibawa pulang oleh Diane. When will that happen? Today, when she can talk again. Saat itu di ruangannya, Chloe mengisyaratkan kepada perawat bahwa ia ingin menulis pesan. Karena sebuah pena bisa saja menjadi senjata bagi pasien yang cenderung ingin bunuh diri, perawat itu pun memberikan krayon kepada Chloe. Saat menunggu Chloe selesai menulis, tiba-tiba terjadi sebuah keadaan darurat pada pasien lain, sehingga perawat tadi segera keluar. Pada saat itu, Diane masuk dan membawa Chloe keluar dari kamarnya. Tak lama kemudian perawat tadi kembali dan menemukan kertas yang tadi ditulis Chloe bertuliskan Mom atau Ibu. Petugas keamanan segera diberitahu dan saat itu Diane langsung panik. Sehingga ia mengeluarkan sebuah pistol sambil mencari jalan keluar dari rumah sakit.
Namun saat itu Chloe yang mulai bisa menggerakkan sedikit kakinya menahan kursi roda agar Diane tidak bisa mendorongnya. Diane kemudian memohon agar Chloe mau pulang bersamanya. Namun Chloe berkata bahwa ia tidak lagi membutuhkan Diane. Kemudian Diane ditembak oleh petugas keamanan dan jatuh dari tangga. 7 tahun kemudian, Chloe yang telah dewasa berkunjung ke pusat rehabilitasi. Meskipun masih memakai kursi roda, kini Chloe mampu berjalan jarak pendek menggunakan tongkat. Di sana, Chloe mengunjungi seorang pasien dan bercerita mengenai suaminya, anak, dan pekerjaannya. Pasien itu adalah Diane, yang sekarang kurus kering dan harus selalu berada di tempat tidur. Saat itu, Chloe kemudian mengeluarkan pil hijau yang terbungkus plastik yang disembunyikan di bawah lidahnya. Dengan wajah datar, ia kemudian berkata bahwa ia menyayangi ibunya, Diane. Kemudian menyuruhnya membuka mulutnya lebar-lebar. I love you, Mom. Now open wide. Saya suka banget sama Sarah Paulson dan film ini merupakan satu lagi contoh bahwa ia adalah aktris yang luar biasa. Sarah Paulson memang cocok banget memerankan karakter wanita psycho. Dan saya pernah dengar kalimat ibu tahu yang terbaik. Entah di iklan obat anak atau iklan apa. Dan kata-kata itu memang benar kan? Beneran relevan sama kehidupan kita. Kita memang mengakui dan menerima bahwa ibu kita memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam merawat kita. Dan pasti ibu selalu memberikan dan memikirkan hal-hal terbaik untuk kita anaknya. Tapi ternyata ada beberapa ibu yang gak gitu ya guys. Mungkin kalian pernah tahu kasus Gypsy Rose, seorang anak perempuan yang penyakitan dan harus selalu duduk di kursi roda. Ia tinggal berdua dengan ibunya Didi yang selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sampai dunia tiba-tiba dikejutkan dengan kenyataan bahwa ternyata selama ini Didi lah yang membuat Gypsy menjadi gadis penyakitan. Cerita film ini memang mirip dengan kisah nyata Gypsy dan Didi, walau detailnya nggak sama. Hal ini juga menurut saya yang membuat film ini semakin menegangkan, yaitu mengetahui bahwa hal-hal seperti ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Nah, saya mau ngucapin makasih banyak buat yang udah subscribe. Saya doakan rezekinya nambah, berbahagia, dan sehat selalu. Yang belum subscribe, ayo bantu subscribe ya, biar makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Dah.